Alhamdulillah, hubungan kamu dengan Nak Aryo masih baik-baik saja, Tondo. Tapi gampang lah. Orang miskin kayak dia itu bisa kita usir dengan uang. Sebenarnya saya itu nggak terlalu mandang tempatnya harus bagus atau gajinya harus besar gitu, Pak. Yang penting saya tuh kerja tuh nyaman, terus orangnya tuh pada baik-baik semua sama saya. Ya udah pindah aja sana. Gajinya kan lebih gede. Lagian kalau kamu tiap hari di sini bikin saya pusing. Ya wes kalau gitu. Siapa lagi yang bakal saya bentak-bentak kalau saya lagi kesel? Siapa lagi? Kalau kamu tidak merasa nyaman di luar sana, kamu kemari. Aku pengen mempermalukan dia, Ma. Itu anak kan norak abis. Nah kan? Bingung kan kamu? Pasti habis ini kamu akan jadi pindah. Taruhan. Lihat aja. 1, 2, 3. Kan ada telepon. Jadi kalau dokter butuh apa-apa ya bisa telepon saya toh. Nih, Tika, salad. Kamu harus cobain. Nih, enak banget. Apa sih maksudnya, Naira? Tega benar ngerjain Atika kayak gini. Mampus lo, Tik. Gue bikin malu lo di depan banyak orang. Biar papa marah, biar Sultan juga ilfil sama lo. Ini apaan toh? Kok cuma daun-daunan begini sama wortel dicincang-cincang? Ini makannya pakai nasi begitu? Halah, ndak ada sambelnya juga ini kalau lalapan di kampung saya namanya. Tapi kalau makan beginian doang sih ya, kalau di kampung saya tuh nggak bakalan kenyang. Apa Atika kenapa-napa ya? Telepon aja deh. Nggak diangkat ya? Kamu tahu gak sih, Tika? Aku nyiapin dan masak semua ini. Dengan semua perasaan cinta aku buat kamu, Tika. Tika, kamu ini lucu banget sih. Masa makan salad sama nasi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin Atika lebih suka sayur kan ya? Malah bagus. Menyehatkan badan. Iya, tapi kan kita harus maklum juga lah. Mungkin ya seumur hidup ini ya belum pernah kan dia masuk restoran Jepang. Kalau boleh jujur, saya juga nggak terlalu berminat sama makanan ini. Saya lebih suka masakannya Atika. Tika, lain kali kalau makan pakai sumpit ya tuh sendok. Masa sih pakai tangan? Gak enak tau dilihatnya. Kenapa toh, Mbak? Lawang ini tangan-tangan saya sendiri kok. Saya nggak pernah minjemin tangan saya ini ke orang lain loh. Terus kalau cuci tangan juga saya sendiri yang cuciin. Jadi saya bakalan tahu tangan saya itu sebersih apa. Beda, Mbak, sama sendok garpu atau ini yang tusuk-tusukan kayak begini. Kita kan nggak tahu orang lain yang cuciin, belum tentu bersih. Iya kalau bersih, kalau enggak, Mbak, sendok, garpu, atau tusukan ini kan dimakannya juga campur-campur orang, bukan punya Mbak Naira pribadi. Pinter banget kamu jawabnya, Tika. Nggak nyangka. Kamu bakal jawab seperti itu. Sial, Tik. Bikin gue bete aja. Bener juga tuh. Saya salut. Memang seharusnya tangan kita nih harus lebih higienis dibanding dengan alat makan yang lain.
ternyata aku nggak perlu nolongin kamu, Tika. Karena kamu sendiri udah bisa menolong diri kamu sendiri. Cukup menjadi dirimu apa adanya. Kamu malah nyaman menghadapi semua orang. Bener dasar kampung asli deh. Langsung drop selera makan. Norak banget. Ih, ampun, kamu kok jawab banget sih? Jorok. Jorok kenapa toh, Bu? Maaf kalau saya jorok. Tapi kan ini memang tempat untuk kumur-kumur sama cuci tangan toh. Kalau saya kumur-kumur atau cuci tangannya itu di atas meja tadi, itu baru namanya jorok, Bu. Susah ngomong sama tembok. Kalau susah ngomong sama tembok, mendingan temboknya ditulis saja, Bu. Biar langsung ngerti. Kamu pikir lucu ya kamu ya? Ha-ha. Nyamber terus setiap kali diomelin. Lucu ya kamu ya? Bangga dong tadi. Puja-puja di sana sini. Pantes aja kamu tebar pesona terus dari tadi. Tebar pesona? Maksudnya apa toh, Bu? Gak ngerti kan? Kamu memang gak bisa ngerti. Gak bisa nyambung ngomong sama kamu. Ya, telinga kamu itu di udel kamu yang bodong, tau gak? Makanya kamu... Bu. Ibu, sakit perutnya ya? Bu, sakit perut, Bu. Ibu kenapa toh, Bu? Ibu, aduh Ibu apa iya sakit toh, Bu? Atika, kamu ngapain nih mama saya? Kamu ngapain? Kok bisa kayak gini sih? Aku juga nggak tahu toh, Mbak. Tadi itu lagi mau ngobrol sama saya, tapi tiba-tiba ibunya jadi jatuh pingsan kayak begini. Dia ngeluh-ngeluh sakit, saya pikir sakit perut. Nggak taunya pingsan, Ibu. Bangun, Bu. Kamu jangan bohongin saya ya. Oh, pasti tadi sakit hati kan? Gara-gara mama aku ngatain kamu di depan semua orang itu. Enggak, Mbak, beneran enggak. Ya wes, kita nggak usah berantem, mendingan bantu aja dulu Ibu Yulia. Bu, bangun, Bu. Jangan bikin saya takut dong, Bu. Atika, gue yakin ini mama pasti lagi acting biar Atika ngerasa takut. Sekarang aja gue salah-salahin biar dia makin takut. Bangun, Bu. Ibu. Bu, jangan bikin saya takut dong, Bu. Atika, kalau sampai mama aku kenapa-napa, kamu yang harus tanggung jawab. Bu, bangun, Bu. Ibu. Punya mama bagus banget sih. Kok mama aku digituin sih? Ibu bangun, Bu. Ibu tolong! Tolong, ada yang pingsan di sini. Tolong! Tolongin dong, ini ada yang pingsan. Bu. Astaga! Ini kenapa bisa begini? Itu Atika tadi mukulin mama jadi begini. Aduh, Utara saya nggak mukulin, beneran. Mbak Naira itu salah paham. Udah. Nggak usah ribut di sini. Kok Susan nggak marahin Atika sih? Mikir. Kamu tahu kejadiannya kan? Ayo ikut. Jadi nanti kita lanjutin di rumah sakit aja ya ngobrolnya, Dok ya. Astagfirullah. Mana? Sebentar. Atika, kamu bisa cuma nyusahin keluarga aku aja. Selalu bikin masalah. Sumpah, Mbak, saya tuh nggak ngelakuin apa-apa. Saya juga nggak tahu kenapa Bu Yulia itu bisa pingsan. Saya nggak ngapa-ngapain dia kok, Mbak. Alasan? Sultan tahu kali ya Atika di mana. Oh, diangkat juga ya. Tika, sebenarnya kamu ada di mana sih, Tika? Aku nggak bisa ngubungin kamu. Kamu juga ngasih kabar buat aku.
Masa krisisnya sudah lewat. Mungkin sekarang kita biarkan Tante istirahat dulu, Om. Pak. Mama gimana, Pak? Atika, terima kasih ya. Kamu sudah menyelamatkan jiwa istri saya. Saya nggak tahu bagaimana nasib istri saya kalau nggak ada kamu. Tadi juga dibantu sama Mbak Naira kok, dokter. Seandainya aja tadi nggak ada Mbak Naira, saya juga nggak tahu harus bagaimana. Nay, kamu seharusnya tidak menyalahkan Atika. Kamu lihat sendiri kan? Atika itu ternyata tidak sejahat apa yang kamu tuduh tadi. Nggak apa-apa kok, dokter. Tadi itu Mbak Naira cuma panik aja karena ngeliat Bu Yulia jatuh pingsan. Naira, kamu contoh dong. Contoh Atika. Dia selalu tanggap kalau ada orang kena musibah. Bukan cuma repot nyari kesalahan orang lain. Keterlaluan. Selama ini Papa selalu belain aku. Selalu sayang sama aku. Tapi sekarang kok kayak gini? Malah muji-muji cewek kampung gak penting ini. Gak terima. Pokoknya awas aja kamu, Tika. Dokter Rizal, ini saya bawain kopi buat dokter. Dan ini juga ada sajadah. Jadi kalau dokter mau sholat, bisa di sini. Makasih ya, Atika. Makasih. Kamu baik sekali dan perhatian sekali sama keluarga saya. Emangnya Mbak Nairanya lagi di mana toh, dokter? Naira lagi ke toilet dan Sultan sedang ke bagian ronsen. Tika, saya kadang nyesel sekali kalau habis marahin Naira. Biar gimana ya? Terus dia terlalu manja sekali. Lalu memang dia anak tunggal dan dari kecil selalu dimanjain. Nggak pernah dimarahin. Ya udah kalau gitu, saya permisi dulu. Tunggu. Saya minta kamu jangan keluar dari rumah sakit ini. Kamu bisa menjadi contoh buat Naira. Kamu biasa mandiri, kamu biasa kerja keras, tulus, jujur, gak gampang nyerah. Kamu selalu optimis. Sepertinya Naira harus banyak belajar dari kamu. Tapi kan dokter... Sudah. Atika, kamu itu sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri. Mau kan kamu bantu saya? Kok bisa sih ngomong kayak gitu, Pak? Kayaknya Papa lebih bangga deh sama dia daripada anaknya sendiri. Sebenarnya sekarang siapa sih anak Papa? Aku apa dia sih, Pak? Naira! Cukup. Ingat Naira, saya ini ayah kamu. Kamu pikir kalau ngomong, jangan sembarangan ngomong seperti itu. Kalau ibumu pernah ngomong sini sama Papa, bukan berarti kamu bisa ikut-ikutan. Belajar hormat sama orang tua. Kenapa sih kamu nggak pernah berubah dari dulu? Kamu selalu asal marah-marah, nggak pernah mau introspeksi. Kamu belajar sabar dong dari Atika. Atika lagi. Pokoknya kamu harus tetap kerja di sini. Ya. Sekarang kamu pulang. Sudah malam. Kamu pasti capek. Nanti kamu biar pulangnya diantar sama Sultan. Kok enak banget ya? Diantarnya sama calon suami aku. Papa ini gimana sih, Pak?
Tidak apa-apa dokter, biar saya naik angkot aja. Enggak, Tika, ini udah malam. Biar Sultan yang antar. Sultan bisa tolongin anterin Atika pulang ya? Dan kamu tinggal di sini nginep sama Papa, tungguin Mama. Kalau gitu, kita permisi pulang. Saya permisi dokter. Mbak Naira. Tika, itu kenapa tangan kamu? Oh ini, kebeset pintu. Pas tadi saya lagi panik nolongin Ibu Yulia. Gak sadar ini, baru berasa sekarang. Atika! Atika bangun! Pakai tidur lagi. Atika buka pintunya, Atika! Terusin toh Mbak, di ayun-ayunnya. Sambil nembangin buat aku ya Mbak. Tidur apa sih ini? Aduh mati. Apa jadi dalam lagi? Atika! Atika! Bangun, woi! Gila nih perempuan. Masa tidur nggak denger sih? Atika! Bangun, woi! Atika! Bangun, 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 bangun! Oh, dokter ngapain tuh naik-naik begitu? Nggak sopan, ayo turun-turun. Aduh, kayak anak kecil aja. Buka! Buka! Kenapa? Itu dicabut. Apa? Buka pintunya. Buka apanya toh? Buka baju. Itu cabut. Ya. Tenang, sabar. Jangan bentak-bentak, saya jadi gemetaran begini. Apanya dicabut ini? Aduh. Aduh, kok malah begini piye toh dokter? Bagaimana aduh, saya nggak ngerti. Makanya jangan bentak-bentak dulu dong. Oh, ini toh. Ini. Bo ya bilang dari tadi yang di situ dicabutnya. Jangan bentak-bentak teriak-teriak.
bikin saya semakin gugup toh. Ya ini dokternya juga sesurnya ini, aduh. Ojo nusu-nusu toh. Kan saya nggak ngerti. Nusu. Dokter ini sebenarnya niat nggak sih nganterin saya pulang? Kalau nggak niat, kalau nggak ikhlas ya wes, turunin aja saya di sini. Niat orang. Aduh, yang beginian nih. Kenapa juga ngarepin dia tetap kerja di rumah sakit? Tadi gua nggak gila aja udah bagus. Oh. Dokter tuh ngapain toh? Beli obat-obatan segala itu obat merah. Oh, saya tahu. Dokter pasti mau pura-pura sakit. Biar saya kasihanin, terus jadinya nggak pindah kerjaan. Biar saya tetap kerja di rumah sakit, gitu kan? Deh. Kamu emang udah lama ya? Udah lama apa toh? Udah lama punya penyakit GR. Stadium 4 lagi. Siapa juga mau nahan kamu? Kalau pindah-pindah aja. Jadi dokter sama sekali nggak khawatir. Nggak kepengen mempertahankan saya untuk tetap kerja di rumah sakit gitu. Dokter nggak kangen nantinya sama saya. Awah. Gimana caranya ya? Supaya dia mau balik lagi ke rumah sakit. Ya ampun, aku lupa loh. Udah diantarin juga. Bukannya bilang terima kasih. Ngapain coba? Gue ngarepin dia untuk balik ke rumah sakit. Itu kan udah Fahri. Gue juga harus respect dia. Ya udahlah. Aduh mas, saya bener-bener minta maaf ya mas. Soalnya tadi sebenarnya saya udah pengen datang, cuman banyak banget halangannya mas. Iya nggak apa-apa kok Tika. Tapi kenapa kamu nggak angkat telepon dari aku? Aku SMS juga nggak dibalas. Iya, tadi nggak sempat ngelihat handphonenya. Tapi Mas Fahri jangan marah ya. Gara-gara saya nggak ke tempatnya Mas Fahri. Aku nggak marah kok. Waduh. Lupa. Tika, udah ya Tika, kamu jangan nangis lagi. Aku ngerti kok. Kamu emang harus bantuin Bu Yulia. Aku malah salut sama kamu Tika.
Tapi beneran kan Mas Fahri nggak marah sama saya? Gara-gara kita nggak jadi makan malam sama-sama. Ya enggak lah Tika. Ngapain juga aku marah sama kamu? Kalau cuma makan malam kan, lain kali juga bisa. Jangan nangis lagi ya. Apa dokter Sultan itu benar ya? Kalau jodoh terbaik aku itu adalah Mas Fahri. Semoga kamu bahagia, Tika. Ternyata perasaan aku selama ini benar. Fahri memang cocok buat kamu. Duk, memangnya kamu itu ditawari kerja di tempat lain toh? Iya Mbah, cuman bos aku yang di rumah sakit itu minta aku balik lagi kerja di sana. Aku juga sebenarnya susah banget sih untuk ninggalin rumah sakit itu. Karena aku udah merasa nyaman, Mbah. Apalagi di sana kan bosnya tuh baik sekali, bos aku. Lah iya Tondo, orang kerja itu bukan cuma cari uang, tapi juga perlu kesetiaan, kejujuran. Apalagi kalau si bosnya itu baik. Kan susah cari bos baik ya kan? Iya Mbak. Madam, saya jadi sedih kan Madam kayak gini. Madam cepat sembuh ya. Yang penting sekarang saya udah senang. Karena anak yang nggak tahu diri itu udah nggak kerja lagi di sini kan. Bisa tentram, aman dan damai hidup saya. Kalau itu Mas, saya juga seneng Madam. Mulai sekarang nggak akan ada lagi yang ganggu saya lagi. Tos dulu dong Madam. Jangan keras-keras. Oh ya, maaf Madam. Ngapain juga gue sedih? Baguslah kalau dia udah resign. Nggak penting juga buat dipikirin. Sekarang hidup gua mulai tentram. Nggak ada lagi cewek pengacau. Wah, hebat juga penggantinya Tika. Minumannya rasanya sama. Tapi ya sudahlah. Sekarang gue lebih tenang. Nggak ada lagi cewek Nora yang tiap saat pasti ngomongnya kata simbah saya, Kata si mbak saya kalau pagi-pagi itu nggak boleh males-malesan toh dokter. Mau rezekinya dipatok sama ayam. Kalau mau leyeh-leyeh mendingan di rumah aja, jangan di sini. Udah gila kali gue. Udah jelas-jelas dia resign. Kok bisa halusinasi kayak gini sih? Dokter Sultan, kenapa toh dokter? Kok malah mau bobo lagi toh? Dokter, emangnya nggak ada praktek pagi begitu maksudnya? Hah? Halusinasinya kok 4 dimensi ya? Dokter ini kenapa sih? Hah? Ada apa toh? Ini beneran Atika nggak sih? Iya dokter, ini beneran saya. Kenapa? Nggak percaya ya? Dokter pasti kangen kan karo aku? Hah? Nggak mungkin. Ini pasti bukan Atika. Coba jepit saya. Sakit nggak? Cubit, benar nih. Iya, coba. Aduh, sakit! Tadi katanya disuruh cubit. Tapi ngomong-ngomong, halusinasi itu apa toh dokter? Asli. Ini Atika asli. Kok kamu bisa ada di sini? Pasti nggak tahan ya kalau nggak ketemu saya sehari. Ih, GR nih dokter sulitan ini. Saya tuh nggak tega.
Soalnya dokter Rizal itu minta saya balik lagi ke sini. Ya, ndak mungkin kan? Kalau saya nolak permintaan orang sebaik dokter Rizal. Ya wes, minumannya dihabisin, saya yang buat. Saya ini lagi ya, mau kerja bersih-bersih lagi ya. Yes. Dia balik. Dokter, pagi-pagi kok kesurupan toh? Takut aku. Resep banget. Orang lagi senam. Sok. Untung ya suster ya. Cleaning service yang kunyuk dan rese itu udah nggak ada lagi di sini. Mimpi buruk saya sudah berlalu. Saya bisa damai hidupnya. Bisa penuh dengan senyum muka saya sekarang. Misi, Bu. Aduh beneran. Ampun. Dari semua cleaning service yang ada di rumah sakit ini, kenapa mesti kamu lagi sih? Bukannya kamu udah kerja di tempat lain, kenapa harus balik lagi? Aduh, Ibu. Ojo nesu-nesu toh. Nanti jantungnya kumat lagi loh. Yang bikin jantung saya kumat tuh kamu. Terus apa? Kamu doain saya kambuh lagi gitu? Mau cepet saya mati? Ya enggak lah. Iki, makanannya kok belum dimaem? Ya wes. Ngapain? Saya suapin ya, Bu ya. Saya suapin aja. Suapin? Suapin pakai apa? Mau suapin pakai tangan kamu yang bersih, yang teramat sangat bersih itu. Sok banget kamu kemarin. Bilang tangan kamu bersih, lebih bersih daripada sendok. Kalau kamu makan pakai sup ya, pakai tangan aja, dituang langsung aja ke tangan, nggak usah pakai sendok ya, kan lebih bersih. Atau langsung diglek-glek aja gitu ya. Emangnya bisa toh? Ibu itu jangan nyindir. Ya wes, ojo nesu-nesu. Nih, mamam ya, biar cepet sembuh. Apa-apaan sih kamu? Saya bisa makan sendiri tahu nggak? Saya bukan jompo. Aduh, itu bubur kan masih panas. Aduh, kalau Bu Yulia langsung maem, bisa kebakar itu lidahnya. Mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Mau nesu-nesu, ojo ke susu, kata si mbah saya. Capek tau nggak dengerin kamu ngomong? Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu tuh cuma cari muka depan suami saya, iya kan? Iya kan? Selalu aja sok baik-baik, sok akal. Itu panas. Kok panas ya, Bu? Saya tadi itu udah mau bilang kalau itu tuh masih panas. Ibunya yang nyuruh saya diem sih. Ayah. Ini minum. Mendingan kamu keluar. Keluar. Ayah kamu selalu kacau semuanya. Itu tadi saya udah mau bilang, ya wes, ibu tiduran aja dulu supaya jantungnya nggak kumat lagi ya. Jangan kan keluar kamu. Waduh. Mati aku. Aduh, iya, saya turunin. My God, kamu pikir saya, aduh mati, tulang saya patah semua. Papa. My God, I die. Ibu jangan teriak-teriak. Tunggu, saya panik tuh, Bu. Aduh, Aduh, bener kalau kamu nggak keluar. Kalau kamu nggak keluar, saya bisa mati. Ya, yang tadinya cuma jantung biasa, saya bisa koma. Kamu keluar sekarang, atau saya cekek kamu. Jangan dipecat toh. Kamu keluar sekarang. Ini masalahnya saya nggak ngerti di kampung, soalnya nggak ada kan orang seperti ini. Iya, saya keluar, Ibu. Maaf ya, Bu. Ya. Oh my God. Anggap aja papa tuh nggak punya anak kayak aku.
juga kan dari rumah sakit ini. Seenggaknya sekarang beban gue udah agak sedikit berkurang. Dan ditambah lagi, yes, saingan gue untuk kedapatin Lee Min Ho udah gak ada lagi. Yeay, unyu-unyuku milik aku seorang. Ada Yulia. Pasti dia pengen ngasih bonus ke gue karena gue berhasil ngeluarin si Kater dari rumah sakit ini. Yes, madam. Madam, kamu sebenarnya bisa apa nggak sih ngurusin anak rese itu? Emangnya kenapa lagi, madam? Kenapa? Kamu nggak tahu ya? Anak kampungan itu kerja lagi di sini. What? Beneran, madam? Serius? Aduh, siapa sih yang berani maksa si Atika itu masuk ke rumah sakit ini lagi? Aduh, pokok madam tenang aja madam ya. Nanti nih misal kalau orangnya ketemu nih madam nih, saya bakal pecek-pecek, saya gita-gita. Dan saya bakal kasih peringatan ke dia supaya dia nggak masukin si Katro itu ke rumah sakit ini lagi madam. Madam tenang aja madam, semuanya serahkan sama saya, oke? Oh gitu. Yang maksa dia kembali kerja di sini adalah suami saya, tahu? Maksud? Masih mau gejek-gejek suami saya? Suami saya kamu mau gejek-gejek? Enggak madam, maksud saya itu kan tadi nggak gitu, maksudnya gini. Saya nggak mau tahu ya. Kamu tuntaskan. Kerja lebih keras lagi. Ya madam, ya. Bikin saya tambah sakit. Itu anak. Atika, sini kamu. Aduh, males aku pasti diomelin lagi. Atika sini. Ih, kok malah kabur sih, Katro? Apa-apaan ini? Kenapa kamu lari-lari? Hah? Ya, dokter, saya numpang ngumpet di sini. Itu ada Mbak Tiara ngejar-ngejar saya takut dimarahin dia loh. Ya udah, kebetulan. Sini. Kau pasti pengen kan? Biar bos kamu itu gak galak-galak sama kamu. Mau? Saya bisa bantu kamu. Biar semuanya tidak jadi susah. Jadi gampang. Tapi kamu harus dihipnotis. Hah? Emangnya bisa gitu? Nanti setelah dihipnotis, Mbak Tiara jadi nggak nesu-nesu lagi sama saya terus jadi sayang gitu sama saya, dokter? Gak janji ya. Saya cuma penasaran aja sama kamu, Tika. Masa sih kamu balik ke rumah sakit gara-gara Om Rizal? Gak mungkin. Pasti karena saya. Ya wes, dokter. Siap-siap ya. Sekarang tatap mata saya. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Begitu kamu mendengarkan siul, kamu akan tertidur. Dan begitu kamu mendengarkan tepuk tangan, kamu akan terbangun. Ingat, jawab semua pertanyaan saya dengan benar dan jujur. Kamu sudah siap? Oke. Sekarang, kalau kamu bisa mendengarkan suara saya, tolong mengangguk. Bagus. Saya mau nanya sama kamu. Kenapa kamu harus balik ke rumah sakit? Apa karena Dokter Sultan? Terus. Gimana? Gimana perasaan kamu sama Dokter Sultan? Gak tahu. Masa nggak tahu? Kamu pasti kangen kan sama dia? Mbuh lah, dokter. Aku sakjane bingung tenan iki. Orang mudeng babar blas aku, dokter. Hatiku seneng apa ora karo dheweke. Ketoke ya ora cetok. Waduh, ini bahasa apa ya? Nggak ada subtitle lagi. Tika,
apa yang kamu barusan bilang ditranslate ke bahasa Indonesia. Meneh sih dokter. Mau aku kalau disuruh ngulang capek. Aduh Tika, tolong jelaskan lagi. Tapi pakai bahasa Indonesia Tika, ya. Mau. Tika. Ya udah. Maaf dok, waktunya visit pasien Hendra. Oke. Mbak Tiara mana? Mbak Tiara mana toh dokter? Ada, tapi saya mau visit pasien dulu ya. Sini kamu. Sini. Mbak, sebenarnya Mbak Tiara tuh cantik loh orangnya kalau nggak nesu-nesu terus. Nah, kayak begini nih. Nah, itu tinggal senyumnya lebar. Ini cantik loh sebenarnya. Kamu tuh so akrab banget sih sama saya. Dengar ya Katro, mau kamu bilang saya secantik apapun, semanis apapun, muji-muji saya kayak apapun, tetap aja saya tuh nggak suka sama kamu. Ya. Jadi mendingan sekarang mau pergi dari sini. Pergi. Sana, saya bilang sana, ya. Pesan macam apa kamu? Kasar sama anak buah kamu yang baik dan rajin seperti ini. Maaf dokter, tadi itu saya sebenarnya cuma kesal aja sama Atika dokter karena memang tadi kan saya nyuruh dia untuk bersihin taman dokter, tapi dianya malah menghindar, jadi saya agak sedikit keras sama Atika. Maaf dok. Kamu ingat ya, seorang pemimpin yang tegas itu tetap harus punya jiwa yang lembut. Kamu nggak perlu kasar sama anak buah kamu, nggak perlu nyuruh kasar. Kamu justru akan dihormatin kalau kamu sopan sama mereka. Iya dokter, maaf ya dokter. Kamu tetap kerja yang baik ya. Terima kasih dokter. Kenapa sih kok jadi gue yang disemprot sana sini? Giliran Atika aja. Disayang sana, disayang sini, sayang sana, sayang sini. Giliran gue kapan? Pagi Mbak. Aku paling gak ngerti deh. Kenapa ya? Papa kok bisa sayang banget sama kamu? Dan lebih gak ngertinya, kamu kayak manfaatin kebaikan papa aku. Ya wajar sih, karena selama ini hidup kamu tuh susah. Dan setiap kali dia manjain kamu ngambil kesempatan itu, ya kan? Gak apa-apa sih. Aku cuma kasihan sama kamu. Asal kamu tahu satu hal. Kamu jangan pernah genit di depan calon suami aku. Paham? Tapi Mbak, saya... Udah deh. Apa yang kamu ngomong itu gak akan penting buat aku. Kalau emang kamu gak pernah ada niat untuk godain calon suami aku atau manfaatin kebaikan papa aku, tunjukin dong pakai sikap. Gue cuma ngomong doang. Munafik itu namanya. Ngomong apa ya dia? Orang mudeng aku. Udah jelas. Nay? Pak, kenapa sih harus ngebelain CS gak penting itu, Pak? Kalau nggak penting, berarti nggak penting untuk dibahas ya kan? Nah, lebih baik kamu sekarang temenin mama. Kamu hibur mama. Supaya mama cepat sembuh. Pak, tapi aku tuh nggak suka kalau papa tuh berlebihan sama dia, Pak. Lama-lama ntar dia ngelunjak. Tapi, mama suka banget kalau papa punya anak seperti dia. Mandiri, bertanggung jawab, suka kerja keras, orangnya berani, optimis, nggak gampang nyerah. Dan kamu kan sudah dewasa nih, kamu berubah dong. Kamu harus banyak belajar dari Atika. Terus, Pak. Terus aja puji dia, Pak. Nggak usah deh peduliin perasaan aku, Pak. Anggap aja papa tuh nggak punya anak kayak aku. Hai. Hanya ada satu cara untuk membuat dia berubah. Mulai sekarang aku harus lebih tegas sama dia. Kalau enggak, mau jadi apa dia nanti?
Ayo dong mah, bujukin papa biar dia mecat anak itu mah. Atau enggak dia bakal ngomel-ngomel ke aku terus banding-bandingin dia sama aku mah. Lagian kamu kenapa sih? Udah tahu mama lagi kesakitan. Bukannya nolongin, bantuin, malah ngajak berantem pembantu. Ya, abis itu aku nggak tahu mah kalau mama tuh kena serangan jantung beneran. Aku kira mama tuh cuman acting mah, cuman pura-pura. Idih, kamu ini. Kalau pura-pura pasti mama janjian dulu dong sama kamu. Nggak mungkin dong langsung pingsan. Kamu ini gimana sih? Punya perasaan banget. Kadang-kadang ya, mama perhatiin, kayaknya Atika lebih pinter daripada kamu. Kemarin cuma papa yang ngebelain Atika. Kenapa sekarang mama jadi ikut-ikutan muji dia? Kita pergi nonton yuk. Aku kan udah janji sama dokter Sultan untuk bisa dekat sama Mas Fahri. Kamu harus selalu jaga kualitas makanan di sini ya. Iya, Pak. Jangan sampai pelanggan kita kecewa. Iya. Yaudah, kamu layani tuh pelanggan yang di situ. Mas Minho. Ya ampun, Mas. Aku tuh kangen banget tau Mas sama Mas. Udah. Lu nggak lihat gue lagi sibuk? Ngapain sih kesini segala? Aku lihat, makanya aku pengen bantuin Mas deh. Mas pasti kurang orang kan? Aku bantuin ya? Lu mau bantuin gue? Serius nih? Bener. Tumben baik, ikhlas. Yaudah, kalau lu mau bantuin gue, pulang. Pulang dan jangan ganggu gue kerja ya. Mas Minho, aku tuh serius pengen bantu dunia akhirat tau gak ikhlasnya? Bantuin Mas Minho ngapain ya? Aduh, nasi gorengnya pucet banget sih. Kayak kena penyakit step. Wah, nggak bener nih. Kecap. Nasi goreng apaan sih ini? Manis kayak kol lagi nih. Iya nih, kok pedes banget kayak gini sih? Tadi saya kan bilangnya jangan pedes. Maaf, Bu. Ini juga. Makanan ini kenapa pedes banget sih? Kok rasanya mericannya nampol banget sih? Maaf Pak, Bu. Ada yang salah? Apa mungkin rasanya nggak pas ya? Mungkin tadi waiter saya salah ambil pesanan. Enggak, Pak. Saya udah bener kok. Kokinya kali yang salah. Sekali lagi, kami mohon maaf atas kesalahan ini ya Pak, Bu. Kita akan perbaiki secepatnya ya. Mohon ditunggu sebentar. Maaf Sebentar ya Pak. Bu ya. Mas Minho kok marah-marah kayak gitu sih? Kan aku niatnya cuma bantuin Mas Minho doang. Keluar! Keluar dari kafe! Kalau nggak keluar, gue seret tuh. Iya. Kalau Keluar! Tika, kita pergi nonton yuk. Nonton? Nonton di mana, Thomas? Iya, nonton film lah, Tika. Masa nontonin kebakaran? Kamu mau kan? Aku jemput ya sekarang. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau, aku nggak bakalan maksa kok. Aku kan udah janji sama dokter Sultan untuk bisa dekat sama Mas Fahri. Mungkin kalau aku sering jalan bareng, nanti lama-lama juga aku bisa cinta sama Mas Fahri. Ya, pasti bisa. Mas Fahri itu kan orangnya juga baik. Ya, nggak beda jauh lah sama Mas Haryoku. Aku pasti bisa. Tika,